Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila, STMNG. Yang dimana tugasnya adalah saya akan belajar secara mandiri extension CSS, yang dimana kali ini saya akan belajar tentang Bootstrap. Website yang saya gunakan adalah W3 Schools, yang dimana ini merupakan website yang direkomendasikan oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila. Baiklah, langsung saja ke pembelajarannya. Panduan memulai Bootstrap 5. Apa itu Bootstrap? Bootstrap adalah framework front-end gratis untuk pengembangan web yang lebih cepat dan mudah. Bootstrap menyertakan template desain berbasis HTML dan CSS untuk tipografi, formulir, tombol, tabel, navigasi, modal, carousel gambar, dan banyak lainnya, serta plugin JavaScript opsional. Bootstrap juga memberi Anda kemampuan untuk dengan mudah membuat desain responsif. Apa itu desain web responsif? Adalah tentang membuat situs web yang secara otomatis menyesuaikan diri agar terlihat bagus di semua perangkat, mulai dari ponsel kecil hingga komputer desktop besar. Di sini ada contohnya. Oh, ini bisa dibuka. Versi Bootstrap. Bootstrap 5 dirilis tahun 2021, adalah versi terbaru dari Bootstrap yang dirilis tahun 2013, dengan komponen baru, style sheet yang lebih cepat, dan responsivitas yang lebih baik. Bootstrap 5 mendukung rilis stabil terbaru dari semua browser dan platform utama, namun Internet Explorer 11 dan versi sebelumnya tidak didukung. Perbedaan utama antara Bootstrap 5 dan Bootstrap 3 dan 4 adalah bahwa Bootstrap 5 telah beralih ke JavaScript murni atau vanilla JavaScript, alih-alih jQuery. Catatan, Bootstrap 3 dan 4 masih didukung oleh tim untuk perbaikan bug penting dan perubahan dokumentasi, dan aman untuk terus menggunakannya. Namun, fitur baru tidak akan ditambahkan ke dalamnya. Mengapa menggunakan Bootstrap? Keunggulan Bootstrap: mudah digunakan, siapapun dengan pengetahuan dasar HTML dan CSS dapat mulai menggunakan Bootstrap. Fitur responsif, CSS responsif Bootstrap menyesuaikan diri dengan ponsel, tablet, dan desktop. Pendekatan mobile first di Bootstrap, gaya mobile first merupakan bagian dari kerangka kerja inti. Kompatibilitas browser, Bootstrap 5 kompatibel dengan semua browser modern seperti Chrome, Firefox, Edge, Safari, dan Opera. Perlu diingat bahwa jika Anda memerlukan dukungan untuk Internet Explorer 11 dan versi sebelumnya, Anda harus menggunakan Bootstrap 4 atau 3. Di mana saya bisa mendapatkan Bootstrap 5? Ada dua cara untuk mulai menggunakan Bootstrap 5 di situs web Anda sendiri. Anda dapat sertakan Bootstrap 5 dari CDN atau unduh Bootstrap 5 dari getbootstrap.com. CDN Bootstrap. Jika Anda tidak ingin mengunduh dan menghosting Bootstrap 5 sendiri, Anda dapat menyertakannya dari CDN, Content Delivery Network. JS Deliver menyediakan dukungan CDN dan untuk CSS dan JavaScript Bootstrap. Jadi ini source code untuk CDN-nya. Salah satu keuntungan menggunakan CDN Bootstrap 5 adalah banyak pengguna sudah mengunduh Bootstrap 5 dari JS Deliver saat mengunjungi situs lain. Akibatnya, Bootstrap 5 akan dimuat dari chat saat mereka mengunjungi situs Anda, yang menyebabkan waktu pemuatan lebih cepat. Selain itu, sebagian besar CDN akan memastikan bahwa setelah pengguna meminta file darinya, file tersebut akan disajikan dari server terdekat dengan mereka, yang juga menyebabkan waktu pemuatan lebih cepat. JavaScript. Bootstrap 5 menggunakan JavaScript untuk berbagai komponen seperti modal, tooltip, popover, dan lain-lain. Namun jika Anda hanya menggunakan bagian CSS dari Bootstrap, Anda tidak membutuhkannya. Mengunduh Bootstrap 5. Jika Anda ingin mengunduh dan menghosting Bootstrap 5 sendiri, kunjungi website dari getbootstrap.com dan ikuti petunjuk di sana. Buat halaman web pertama Anda dengan Bootstrap 5. Tambahkan doctype HTML5. Bootstrap 5 menggunakan elemen HTML dan properti CSS yang memerlukan doctype HTML5. Selalu sertakan doctype HTML5 di bagian awal halaman bersama dengan atribut length dan judul serta set karakter yang tepat. Seperti ini contohnya.
Bootstrap 5 mengutamakan perangkat seluler. Bootstrap 5 dirancang agar responsif terhadap perangkat seluler. Gaya mobile first merupakan bagian dari kerangka kerja intinya untuk memastikan rendering dan zoom sentuh yang tepat. Tambahkan tag berikut seperti meta di dalam head element. Ini ada contohnya. Bagian ini width device width mengatur lebar halaman agar mengikuti lebar layar perangkat yang akan bervariasi bergantung pada perangkat. Bagian ini initial scale 1 mengatur tingkat zoom awal saat halaman pertama kali dimuat oleh browser. Lalu kontainer, Bootstrap 5 juga membutuhkan elemen penampung untuk membungkus konten situs. Ada dua kelas kontainer yang dapat dipilih. Yang pertama, kelas ini.container menyediakan kontainer yang lebar tetap yang responsif. Yang kedua, kelas .container fluid menyediakan kontainer lebar penuh yang mencakup seluruh lebar viewport. Jadi .container itu dia wadah seperti ini aja. Kalau .container fluid itu dia berarti lebih memenuhi layar gitu ya. Dua halaman Bootstrap 5 dasar. Contoh berikut menunjukkan kode untuk halaman Bootstrap 5 dengan kontainer lebar tetap yang responsif. Ini contohnya. Ini scale 2. Contoh berikut menunjukkan kode untuk halaman Bootstrap 5 dasar dengan kontainer lebar penuh. Oh, dia nggak sampai ujung ya. Sedangkan yang ini fluid tadi. Oke, yang berikutnya kontainer Bootstrap 5. Anda telah mempelajari dari bab sebelumnya bahwa Bootstrap membutuhkan elemen penampung untuk membungkus konten situs. Kontainer digunakan untuk memberi ruang bagi konten di dalamnya. Dan ada dua kelas kontainer yang tersedia. .container menyediakan kontainer yang lebar tapi tetap responsif. .container fluid menyediakan kontainer lebar penuh yang mencakup seluruh lebar viewport. Ini yang tadi. Kontainer tetap. Gunakan .container kelas ini untuk membuat kontainer responsif dengan lebar tetap. Perhatikan bahwa lebarnya max dan max width akan berubah pada ukuran layar yang berbeda. Jadi lebar maksimumnya kalau 100% itu berubah di tiap kecil, sedang, besar. Contohnya. Ini tadi. Breakpoint XXL lebih dari sama dengan 1400 pixel adalah fitur baru di Bootstrap 5. Sedangkan breakpoint terbesar di Bootstrap 4 adalah ekstra besar atau lebih besar sama dengan 1200 pixel. Wadah cairan, gunakan .container fluid kelas ini untuk membuat kontainer lebar penuh yang akan selalu membentang di seluruh lebar layar. Width selalu 100%. Bantalan kontainer. Secara default, kontainer memiliki padding kiri dan kanan, tanpa padding atas atau bawah. Oleh karena itu, kita sering menggunakan utilitas spasi seperti padding dan margin tambahan untuk membuatnya terlihat lebih baik. Misalnya, .pt5 berarti tambahkan padding atas yang besar. PT itu berarti padding top ya. Coba PB. Batas dan warna kontainer. Fitur tambahan lainnya seperti batas dan warna juga sering digunakan bersamaan dengan kontainer. Di sini ada contoh. Berarti habis itu. Coba bedanya. Anda akan pelajari lebih banyak tentang warna dan utilitas batas di bab berikutnya. Kontainer responsif. Anda juga dapat menggunakan kontainer SM, MD, LG, atau XL.
kelas-kelas tersebut untuk menentukan kapan kontainer harus responsif. Ukuran max width kontainer akan berubah pada ukuran layar atau viewport yang berbeda. Di sini masih 100%. Ini ada contohnya. Resize di browser. Oh, di sini perbedaannya. Tahukah Anda W3.css adalah alternatif standar untuk Bootstrap. Lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mudah digunakan. Grid Bootstrap 5. Sistem Grid Bootstrap dibangun dengan Flexbox dan memungkinkan hingga 12 kolom di seluruh halaman. Jika Anda tidak ingin menggunakan ke-12 kolom secara individual, Anda dapat mengelompokkan kolom-kolom tersebut untuk membuat kolom yang lebih besar. Seperti ini berarti ya. Sistem grid bersifat responsif dan kolom akan tersusun ulang secara otomatis tergantung pada ukuran layar. Pastikan jumlah totalnya 12 atau kurang. Anda tidak diharuskan menggunakan semua 12 kolom yang tersedia. Kelas grid. Sistem grid Bootstrap memiliki 6 kelas. Yang pertama itu .col, perangkat ekstra kecil atau lebar layar kurang dari 576 pixel. .col sm, perangkat kecil atau lebar layar sama dengan atau lebih besar dari 576 pixel. .col mo, ini lebih ke ukurannya. Ini juga pixel. Kelas-kelas di atas dapat digabungkan untuk menciptakan tata letak yang lebih dinamis dan fleksibel. Setiap kelas akan membesar. Jadi jika Anda ingin mengatur lebar yang sama untuk SM dan MD, Anda hanya perlu menentukan SM. Struktur dasar Grid Bootstrap 5. Berikut adalah struktur dasar dari Grid Bootstrap 5. Ini strukturnya. Contoh pertama, buat baris div class sama dengan row. Kemudian tambahkan jumlah kolom yang diinginkan, tag dengan .col bintang kelas yang sesuai. Bintang yang pertama mewakili responsivitas seperti SM, MD, LG, XL atau double XL. Sedangkan bintang kedua mewakili angka yang jumlahnya harus 12 untuk setiap baris. Contoh kedua, alih-alih menambahkan angka ke setiap elemen col, biarkan Bootstrap menangani tata letak untuk membuat kolom dengan lebar yang sama atau 2 col elemen sama dengan lebar 50% untuk setiap kolom. Sedangkan 3 kolom lebar 33% untuk setiap kolom, 4 kolom lebar 25% dan seterusnya. Anda juga dapat menggunakan properti display reaktif dan kelasnya untuk membuat kolom responsif. Di bawah ini kami telah mengumpulkan beberapa contoh tata letak grid dasar Bootstrap 5. 3 kolom yang sama. Oh, ini teksnya. Berarti kolom responsif. Memiliki perubahannya di sini. MD, LD, XL. Oh, mana berubah? Dua kolom responsif yang tidak sama. Oh, perubahannya berarti di sini.
Anda akan pelajari lebih lanjut tentang sistem grid di bagian selanjutnya dari tutorial ini. Text atau tipografi Bootstrap 5. Pengaturan default Bootstrap 5 menggunakan nilai default font size 1 rem 16 pixel secara default dan nilai line height 1,5. Selain itu, semua elemen P memiliki margin top 0 dan margin bottom 1 rem 16 pixel secara default. Heading 1 sampai heading 6, Bootstrap 5 menata judul HTML heading 1 hingga heading 6 dengan bobot font yang lebih tebal dan ukuran font yang lebih responsif. Lalu Anda juga dapat menggunakan .h1 kelas .h6 pada elemen lain untuk membuatnya berperilaku seperti judul jika Anda mau. Jadi walaupun dia bukan heading, tampilkan judul. Judul tampilan digunakan agar lebih menonjol daripada judul biasa. Ukuran font lebih besar dan bobot font lebih ringan. Dan ada 6 kelas yang dapat dipilih, .display1 hingga .display6. Kecil. Di Bootstrap 5 elemen HTML small dan .small kelasnya digunakan untuk membuat teks sekunder yang lebih kecil dari setiap judul. Bootstrap 5 akan memberikan gaya mark dengan dot mark warna latar belakang kuning dan beberapa padding. Kayak gini. Contohnya. ABBR. Bootstrap 5 akan memberikan gaya pada elemen HTML abbreviation. HTML abbreviation dengan garis putus-putus di bagian bawah dan kursor dengan tanda tanya saat diarahkan ke halaman tersebut. Garis putus-putus ini. Block quote. Tambahkan block quote kelas tersebut block quote saat mengutip blok konten dari sumber lain dan saat menyebutkan nama sumber seperti dari situs web www. Gunakan block quote footer kelas tersebut. Itu contoh itu. DL. Bootstrap 5 akan memberi gaya pada elemen HTML DL dengan cara berikut. Nanti kalau misalnya dihapus, beda. Bootstrap 5 akan memberi gaya pada elemen HTML code dengan cara berikut. Berarti sini. KBD, apa itu KBD? Keyboard input. Bootstrap akan memberi gaya jadi kayak keyboard input dengan cara berikut. Bootstrap 5 akan memberi gaya pada elemen pre dengan cara berikut. Pre. Kelas tipografi lainnya. Kelas Bootstrap di bawah ini dapat ditambahkan untuk memberikan gaya lebih lanjut pada elemen HTML. .lead membuat paragraf stand out.
Text start indicates levelized text. Text break itu mencegah teks panjang yang tidak merusak tata letak. Mengindikasi teks di tengah. Remove the underline from the link. Indicates readline text. Indicates no wrap text, dan seterusnya. Warna bootstrap. Warna teks. Bootstrap 5 memiliki beberapa kelas kontekstual yang dapat digunakan untuk memberikan makna melalui warna. Kelas untuk warna teks adalah text muted, primary, success, info, warning, danger, secondary, white, dark, body, dan light. Muted, important, biru. Oh, important, primary. Indicate success. Anda juga dapat menambahkan opasitas 50% untuk teks hitam atau putih dengan kelas .text black 50 atau text white 50. Coba yang ini. Oh, berarti kalau mau dia bisa 10. Nanti di paling kecilnya 50. Kelas untuk warna belakang adalah background primary, success, info, warning, danger, secondary, dark, dan light. Warnanya berarti sama dengan yang tadi. Kelas-kelas di atas tidak berfungsi dengan baik untuk teks, atau setidaknya Anda harus menentukan kelas yang tepat untuk mendapatkan warna teks yang sesuai untuk setiap latar belakang. .background color dan .text color. Namun, Anda dapat menggunakan kelas-kelas tersebut dan Bootstrap akan secara otomatis menangani warna teks yang sesuai untuk setiap warna latar belakang. Text background color. Nah, ini lebih kayak persingkat. Berikutnya, warna latar belakang Bootstrap 5. Warna latar belakang. Kelas untuk warna latar belakang adalah .bg primary, .bg success, .bg info, warning, danger, secondary, dark, dan light. Ini yang tadi. Kelas-kelas di atas tidak fungsi dengan baik. Oh, ini yang tadi juga nih. Tabel Bootstrap 5. Tabel dasar. Tabel Bootstrap 5 dasar memiliki padding tipis dan pembatas horizontal. Kelas ini .table menambahkan gaya dasar pada table. Kelas table, first name, last name. Nanti kalau misalnya dirubah, baris bergaris. Kelas tersebut .table strip. Oh, ini tabel aja nih. Menambahkan garis-garis zebra pada sebuah meja. Oh, berarti beda ini. Kita coba misalnya.
Selain dia. Meja berbingkai. Kelas table border. Table nih. Salah ini. Menampilkan garis tepi di semua sisi tabel dan sel. Oh, jadi ada garis. Baris saat kursor diarahkan. Oh. Table hover menambahkan efek hover. Warna latar belakang abu-abu pada garis table. Kelas table hover. Kalau ini table border. Meja table hitam atau gelap. Kelas table dark menambahkan latar belakang hitam pada table. Table bergaris gelap. Gabungkan table dark dan table table strip menciptakan meja bergaris gelap. Penggunaannya berarti jadi dua gini. Meja gelap yang dapat diayunkan. Hover untuk dark. Kelas ini table borderless menghapus garis batas dari table. Borderless. Kelas kontekstual dapat digunakan untuk mewarnai seluruh table, baris table TR atau sel table TD. Maksudnya ini. Kelas table tambahin kelas ini. Ini warna-warnanya tadi. Ada primary, success, danger, info, warning, active, secondary, light, dan dark. Warna head table. Jadi judulnya. Anda juga dapat menggunakan kelas kontekstual apapun untuk hanya menambahkan warna latar belakang pada header table. Nanti penggunaannya table thead. Tambahin kelasnya di thead. Tabel kecil. Memperkecil tabel dengan mengurangi jarak antara sel menjadi setengahnya. Penggunaannya tabel responsif. Tabel responsif, tabel class table. Jadi penggunaannya gini aja. Coba ini jadi responsif juga ada ukurannya. Anda dapat memutuskan kapan tabel harus memiliki bilah gulir bergantung pada lebar layar. Contoh tabel responsif SM tabel. Oke, berikutnya gambar. Bentuk gambar sudut membulat, lingkaran, dan gambar mini. Sudut membulat. Kelas ini dot rounded menambahkan sudut membulat pada gambar. Contoh rounded corners. Ujungnya rounded corners. Ini ya rounded ya. Coba kita hapus. Lingkaran, rounded circle, membentuk gambar menjadi lingkaran. Ini sama aja, cuman di sini. Kelas gambar mini, image thumbnail. Jadi ada bingkai. Ini dia. Menyelaraskan gambar. Geser gambar ke kiri dengan dot float start, kelas, atau ke kanan dengan dot float end. Di sini kalau end. Gambar terpusat. Pusatkan gambar dengan menambahkan kelas utilitas .mxauto, margin auto, dan .dblock atau display block ke gambar. Ya, coba kalau ini hapus.
harus 2 berarti ya. Iya. Gambar responsif hadir dalam berbagai ukuran. Begitu pula layar. Gambar responsif secara otomatis menyesuaikan diri agar sesuai dengan ukuran layar. Buat gambar responsif dengan menambahkan .ImageFluid kelas ke img ke image tag gambar, kemudian akan menyesuaikan ukurannya dengan elemen induk. Kelas tersebut .ImageFluid berlaku max width 100%. Untuk height-nya auto gambar. Contohnya apa? Oh, saya di zoom ini. Berikutnya layar Jumbotron Bootstrap 5. Layar Jumbotron Bootstrap 5 Jumbotron diperkenalkan di Bootstrap 3 sebagai kotak besar berlapis untuk menarik perhatian ekstra pada konten atau informasi khusus tertentu. Jumbotron tidak lagi didukung di Bootstrap 5, namun Anda dapat menggunakannya div, elemen, dan menambahkan kelas pembantu khusus bersama dengan kelas warna untuk mencapai efek yang sama. Class container. Example of Jumbotron. Oh, di sini ya. Berikutnya peringatan Bootstrap 5. Bootstrap 5 menyediakan cara mudah untuk membuat pesan peringatan yang telah ditentukan sebelumnya. Oh, ini warna-warna yang tadi ya. Dibuat dengan .alert, diikuti oleh salah satu kelas kontekstual seperti sukses, info, warning, danger, primary, secondary, light, dan dark. Kelasnya alert. Coba sini alertnya dihapus. Oh, hilangkan warnanya. Coba yang ini dihapus. Tautan peringatan alert link. Kelas ini ketautan apapun di dalam kotak peringatan untuk membuat tautan berwarna senada. Contohnya dihapus. Oh, dia jadi warna normal ya, default. Peringatan penutupan. Kotak peringatan ini dapat mengindikasikan tindakan yang berhasil atau positif. Untuk menutup pesan peringatan, tambahkan .alert dismissible ke kelas ke kontainer peringatan. Kemudian tambah kelas button close dan database dismiss alert ke elemen tautan atau tombol. Saat Anda mengklik ini, kotak peringatan akan hilang. Oh, di sini ya. Alert dismissible. Sini ada button. Coba kita hapus ini. Peringatan animasi, kelas .fade dan show menambahkan efek memudar saat menutup pesan peringatan. Berarti dia fade show. Oh, jadi ada animasi. Oke, berikutnya tombol. Gaya tombol. Bootstrap 5 menyediakan berbagai gaya tombol. Ada dasar, dan ini contoh-contohnya. Type button, class button. Oh, ini warna-warnanya. Kelas tombol dapat digunakan pada elemen A, button, atau input.
submit button. Mengapa kita menambahkan tanda pagar pada atribut href tautan? Karena kita tidak memiliki halaman yang akan ditautkan dan kita tidak ingin mendapatkan pesan 0404. Kita menggunakan tanda pagar sebagai tautan dalam kehidupan nyata, tentu saja seharusnya berupa URL yang sebenarnya menuju halaman pencarian. Oh, berarti maksudnya ini. Coba kita set. Garis luar tombol. Bootstrap juga menyediakan 8 tombol bergaris luar atau berbingkai. Arahkan kursor ke mouse ke atasnya untuk melihat efek hover tambahan. Button outline. Kalau yang pertama tadi button aja. Kalau bisa kita hapus outline-nya. Ukuran kancing. Gunakan button LG kelas untuk tombol besar atau button SM untuk tombol kecil. Button type kelas button primary. Jadi kayak gini aja. Kita coba XL. Apakah dia ada XL? Oh, nggak ada. Tombol level block. Tombol tingkat blok membentang selebar elemen induknya. Di Bootstrap 5, Anda dapat membuat tombol lebar penuh dengan menempatkannya di dalam kontainer dengan .dgrid kelas tersebut. Kelas .dgrid membuat kontainer grid yang memungkinkan tombol membentang di seluruh lebar. Itu di sini. Coba ini kita hapus. Jika Anda memiliki banyak tombol tingkat blok, Anda dapat mengontrol jarak antar tombol tersebut dengan menggunakan .gap bintang. Oh, berarti jarak ini ke sini itu diatur dari sini ya. Coba buat 5. Oh iya. Tombol aktif atau non-aktif. Tombol dapat diatur ke status aktif tanpa ditekan atau dinonaktifkan tidak dapat diklik. Kelas tersebut .aktif membuat tombol tampak ditekan, dan disable atribut tersebut membuat tombol tidak dapat diklik. Perhatikan bahwa elemen A tidak mendukung atribut disable, dan oleh karena itu harus menggunakan .disable karena kelas tersebut agar secara visual tampak dinonaktifkan. Karena nggak ada link-nya. Primary. Oh, jadi efek hovernya selalu ada. Tombol putar. Anda juga dapat menambahkan spinner ke tombol, yang akan Anda pelajari lebih lanjut di tutorial spinner Bootstrap 5 kami. Contohnya class button primary spinner border. Coba spinner aja. Oh, jadi begini. Oke, berikutnya grup tombol. Grup tombol Bootstrap 5 memungkinkan Anda untuk mengelompokkan serangkaian tombol bersama-sama dalam satu baris dalam sebuah grup tombol. Oh, dia kelihatannya satu tapi berbeda-beda. Gunakan div elemen dengan kelas .button group untuk membuat grup tombol. Oh, yang ini berarti ya. Primary. Tapi ini bisa diubah nggak ya? Coba kalau info. Oh, bisa. Alih-alih menerapkan ukuran tombol ke setiap tombol dalam sebuah grup, gunakan kelas .button group LG untuk grup tombol besar atau .button group SM untuk grup tombol kecil, tombol besar. Oh, ini mengatur ukurannya. Button group LG. Apakah dia ada XL?
nggak ada. Tombol vertikal. Gunakan kelas ini .button group vertikal untuk membuat grup tombol secara vertikal atau ke bawah. Bersambung. Secara default, grup tombol akan sejajar, yang berarti tombol-tombol tersebut akan muncul berdampingan ketika Anda memiliki beberapa grup. Oh, dia kalau secara langsung gitu ya. Menyusun grup tombol dan menu drop down. Susun grup tombol untuk membuat menu naik turun. Oh, tarik turun. Anda akan pelajari lebih lanjut tentang menu tarik turun di bab selanjutnya. Oh, berarti drop down item. Iya. Iya, drop down menu. Kita salin juga. Kita buat di Samsung udah. Oh, cukupnya sampai sini. Oh, harus diatur ini. Kita aturnya jadi Samsung, baru masukin yang ini. Oke. Nah, oke. Berikutnya Bootstrap, lencana Bootstrap 5. Lencana digunakan untuk menambahkan informasi tambahan ke konten apapun. Maksudnya, oh ini. Gunakan .batch, kelas ini bersama dengan kelas kontekstual seperti .bg secondary di dalam span. Elemen untuk membuat lencana persegi panjang. Perhatikan bahwa lencana akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran elemen induk. Seperti ini ya. Coba BG aja. Oh, nggak ada. Berarti harus .bg secondary. Lencana kontekstual, wah, ini memberi warna tadi ya. Gunakan salah satu kontekstual .bg. Ini. Lencana pil. Oh, tampilannya jadi gunakan .rounded fill kelas ini untuk membuat lencana lebih bulat. Batch rounded fill bagi primary. Lencana di sebuah elemen. Contoh penggunaan batch di dalam tombol. Button type batch bg danger 4. Dark, coba ya. Ini itu mengatur ini mengatur oh ya. Oke, berikutnya bilah kemajuan bootstrap. Bilah kemajuan dasar. Bilah kemajuan dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengguna telah menyelesaikan suatu proses. Untuk membuat progress bar default, tambahkan .progress ke elemen kontainer dan tambahkan .progress bar kelas tersebut elemen anaknya. Gunakan width property size untuk mengatur elemen progress bar. Oh, 70%. Berarti ini tuh mengatur oh iya. Tinggi, oh ini mengatur ukurannya. Tinggi proses bar 1 rem, biasanya 16 pixel secara default. Gunakan properti CSS height untuk mengubahnya.
Oh ini ya. Label bilah kemajuan. Oh, memberi label. Berarti kalau di sini 10. Nah, bilah kemajuan berwarna. Oh, ini mengubah warnanya ya. Secara default, bilah kemajuan berwarna biru. Gunakan salah satu kelas latar belakang kontekstual untuk mengubah warnanya. Progress bar. Oh, di sini apa namanya? Bilah kemajuan bergaris, gunakan .progress bar strip kelas ini untuk menambahkan garis-garis pada bilah kemajuan. Sini. Ada animasi juga. Tambahkan progress bar animated kelas untuk menganimasikan bilah kemajuan. 40. Coba di sini ya, progress bar strip progress. Apa tadi ya progress bar warnanya? OBG nya. Progress bar oh iya nggak ada import kan. Coba lihat. Lalu beberapa bilah kemajuan progress bar juga dapat ditumpuk. Progress bar sebagai danger. Free space. Kita coba. Iya. Jadi mengatur ini tuh coba 50. Nah, iya. Baiklah, mungkin sekian saja yang saya pelajari dahulu karena durasi videonya. Apabila terjadi kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.